Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Matius 10 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sobat Kairos, Allah telah menyatakan dirinya kepada dunia melalui kasih-Nya dalam Yesus Kristus. Kita harus menyadari bahwa hidup yang kita jalani ini merupakan pemberian Allah, anugerah Allah bagi kita. Demikian halnya pengetahuan, hikmat, bahkan segala yang kita miliki hendak menyadarkan kita tentang kebaikan Allah bagi kita, orang-orang percaya. Kebaikan Allah tentu harus direspon di dalam kehidupan ini. Artinya kita tidak bisa pasif dengan iman yang kita miliki. Sebagai orang percaya, kepada Allah tentu menjadi tanggung jawab bagi kita melakukan firman-Nya. Salah satu di antaranya menjadi saksi akan kasih Allah bagi dunia ini. Kesaksian yang dimaksud berhubungan dengan perbuatan kita untuk menyatakan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Menjadi saksi bukanlah hal yang mudah, sebab hal pertama yang harus kita kuasai adalah diri kita sendiri. Perkembangan zaman yang semakin canggih tentu akan mempengaruhi keberadaan, sikap, karakter, dan kehidupan manusia itu sendiri. Sobat Kairos, firman hari ini menyampaikan bahwa Allah mengingatkan kita tentang kasih-Nya yang memperlengkapi murid-murid-Nya, orang-orang percaya, dengan hikmat yang besar. Ketika Tuhan mengutus kita sebagai anak-Nya, pemberita firman-Nya, maka Tuhan Allah sendirilah yang memperlengkapi kita dalam melakukan kehendak-Nya. Sebagai utusan Allah, kita diutus melakukan kehendak-Nya sekalipun tantangan yang harus dihadapi sangatlah besar. Perlengkapan yang dinyatakan Allah bagi yang diutusnya adalah kecerdikan dan ketulusan. Cerdik yang dimaksud bukan dalam tujuan yang tidak baik atau untuk menipu orang lain. Akan tetapi kecerdikan yang dimaksud di dalam teks ini adalah kemampuan kita untuk melakukan kehendak-Nya dengan mempergunakan segala yang kita miliki. Yesus sangatlah menyadari situasi dan tantangan yang akan dihadapi murid-murid-Nya dalam mengabarkan kabar baik, dalam menjadi saksi Kristus. Akan tetapi Yesus juga tidak pernah menghendaki murid-murid-Nya mengalami kegagalan. Oleh karenanya, kecerdikan yang dimaksud dihubungkan dengan mempergunakan segala talenta yang dimiliki untuk memenangkan tantangan yang dihadapi. Sekalipun begitu beratnya pergumulan kita, atau begitu hebatnya tantangan yang harus dihadapi, atau digambarkan kita diutus seperti domba di tengah serigala, di mana seolah tidak ada pengharapan menang, tidak ada pengharapan hidup sekalipun, tetapi senjata yang diberikan Allah kepada kita, kecerdikan tersebut akan memenangkan kita. Kecerdikan yang diberikan tersebut haruslah dirangkai dengan kata ketulusan. Ketika kita hanya mengandalkan kecerdikan, maka kita cenderung mengandalkan diri sendiri, kemampuan sendiri, bahkan keakuan kita sendiri yang berdampak kepada kegagalan misi yang harus kita lakukan. Ketulusan dihubungkan dengan pengakuan yang berhubungan juga dengan menempatkan posisi Allah menjadi yang utama. Kita harus menyadari bahwa melakukan kehendak Allah berarti pekerjaan Allah lah yang kita lakukan, yang tentu saja kemuliaan itu adalah milik Allah. Ketika kita melakukan kehendak Allah, maka di sanalah kemegahan kita. Sobat Kairos, di tengah kehidupan zaman kita sekarang ini, melakukan kehendak Allah menjadi suatu yang begitu sulit, bahkan ada yang menganggap mustahil. Tetapi bagi Allah atau bagi anak-anak Allah, tidak ada yang mustahil. Banyak yang akan dialami anak-anak Allah, orang-orang percaya, yang menyenangkan dan juga yang menyakitkan. Dihujat, dihakimi, dibenci, bahkan dibunuh. Tetapi Allah
yang akan membela kita. Dia yang berkata-kata dalam kehidupan kita, sebagaimana dikatakan dalam ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, bukan suatu kebetulan jika saat ini kita menjadi anak Allah. Tapi ketika kita mengatakan sebagai anak Allah, maka nyatalah rencana Allah bagi kita, yaitu melakukan apa yang diperintahkannya. Apapun tantangan yang ada di dalam diri kita, di hadapan kita, atau di mana saja dan dari mana saja datangnya tantangan tersebut, marilah kita setia dan tetap setia kepada Dia yang telah mengutus kita melakukan pekerjaan mulia itu. Kita percaya di dalam kesetiaan kepadanya, Dia atau Allah lebih setia memberi kekuatan dan mengasihi kita. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati. Amin.